Muhammad selalu menarasikan aku manusia biasa karena sudah terlanjur terjadi kemarin sebelum aku ada nabi yang diutus karena keren sedikit lalu dituhankan. Sehingga Nabi Muhammad dinarasikan dalam Al-Quran, ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku manusia biasa, bedanya aku cuma dapat wahyu. Kamu gak dapat wahyu, aku dapat wahyu. Aku orang pilihan yang dipilih oleh Allah. Makanya aku bisa begini, aku bisa begitu. Kenapa Nabi Muhammad selalu menarasikan aku manusia? Kemarin ada manusia yang diutus oleh Allah, dibikin keren sedikit, langsung dituhankan. Padahal hasil pemberian kekerenannya itu, kerennya itu hasil pemberian, bukan dari dirinya gitu loh. Sehingga Nabi Muhammad di dalam surah Al-A'raf dikatakan, kul, katakan wahai Muhammad kepada umat kalian. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kata Allah, la amliku nafsi naf'an wala dhurran. Aku nggak bisa membuat bahaya, aku nggak bisa memberi manfaat. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Lau anni a'lamul ghaibah. Kalau aku tahu kepada dunia yang gaib apa yang akan terjadi, aku tahu, kata Nabi Muhammad, maka lastakthartu minal khairi wa ma massaniya minassu. Maka aku akan membuat banyak kebaikan dan aku akan menolak segala kejahatan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tapi apalah daya, aku hanya penyampai kabar gembira, aku hanya penyampai firman, dan aku pemberi peringatan. Sama seperti Yesus. Andaikan Yesus tahu apa yang akan terjadi, andaikan dia memang benar-benar Tuhan itu sendiri, kenapa kemudian setelah Yesus meninggal sampai detik ini di tempat kelahiran Yesus mayoritasnya Islam bukan Kristen? Andaikan dia tahu nih apa yang akan terjadi dan dia bisa sebagai maha kuasa, dia sebagai maha kuasa bisa merubah segalanya, kenapa sampai detik ini di tempat kelahirannya saja mayoritasnya Islam? Di Bethlehem di sana, di Nazrain, di daerah Israel sana, di tempat sana mayoritasnya Islam, bukan Kristen. Makanya istilah dia sebagai juru selamat adalah dialah pemegang kunci surga itu. Gak bisa masuk surga tanpa kunci dari dia. Sama seperti di zaman Musa, gak bisa selamat kecuali ikut hukum Taurat yang dibawa oleh Musa. Maka Musa adalah juru kuncinya, juru kunci Tauratnya. Begitu kira-kira Mas pengikut. Oke, saya terima semua itu Gus Wafi. Jadi banyak juga nih seperti yang dijelaskan dalam Islamnya Gus Wafi ya, seperti ada Ledo sampai Muhammad itu ada turunnya, dan seperti disampaikan oleh Gus Wafi juga tadi, ayahnya Yesus itu dibunuh karena apa, Gus? Penjelasannya. Iya, sudah saya jelaskan di awal, dia dibunuh karena dia adalah orang yang diutus kepada Bani Israel dalam keadaan keren. Bayangkan, Lazarus dihidupkan sama dia, penyakit bisa disembuhkan melalui dia. Apa gak panas orang-orang Israel? Apa gak panas orang-orang Yahudi? Karena orang Yahudi punya komitmen, gak boleh ada nabi yang lebih keren daripada Nabi Musa. Yahudi sangat mengagungkan Musa. Karena terlalu mengagungkan Musa, dia menolak semua nabi setelah Musa. Sehingga ketika Allah munculkan nabi baru yang ternyata lebih keren daripada Musa, mukjizatnya dikasih lebih daripada Musa, langsung orang Yahudi itu sakit hati, panas mereka. Akhirnya segala cara mereka sampaikan, segala cara mereka rancang untuk bisa membunuh dia. Begitu Mas pengikut. Oke, saya terima itu. Kalau emang itu penjelasannya. Ada lagi Gus yang saya tanyakan ini tentang pendapat dari pendeta saya tentang ada Tritunggal saya, yaitu ada Tritunggal saya yang saya masih penasaran gitu, di mana letak ada di Bible itu yang Tritunggal itu. Tolong penjelasannya Gus. Nggak ada. Yesus dengan lisan mulia beliau tidak pernah menerangkan Tritunggal. Saya heran sampai detik ini, kenapa sekelas Tuhan, orang yang dianggap Tuhan, sudah repot-repot datang ke dunia, tapi lupa ngasih konsep ketuhanannya. Kalau Al-Quran selesai Mas, Allah itu tauhid. Sampean nanya ke semua aliran Islam, mau Syiah, mau Salafi, mau Ahlus Sunnah, mau MTA, mau LDII, mau HTI, semua Anda tanyakan, siapa Tuhan Anda? Allah.
Tegas mereka. Ada berapa? Esa. Tegas mereka. Apapun aliran Islam. Kalau kita datang ke teman-teman Kristen, nanya nih, yang oneness. Yesus adalah Allah itu sendiri. Yang Tritunggal. Yesus adalah logosnya, bukan Allahnya. Yang Triteos. Yesus ya Tuhan. Anu ya Tuhan. Bapak ya Tuhan. Roh Kudus ya Tuhan. Memang 3 Tuhan kita, Triteos. Tidak selesai, saudara. Kenapa kok tidak selesai? Karena dianggap Yesus itu belum menyampaikan apa Tritunggal. Seharusnya sekelas Tuhan sudah turun ke dunia, kok bisa gak menyampaikan konsep ketuhanannya? Padahal itu yang paling penting agar mereka masuk ke surga. Berarti, kan begitu. Maaf Gus. Berarti di Bible semua maupun perjanjian lama atau perjanjian baru itu tidak ada ya Gus ya? Tritunggal itu sama sekali tidak ada. Gimana? Berarti di Bible semua, di perjanjian baru ataupun perjanjian lama itu nggak ada namanya Tritunggal. Berarti saya dibohongi sama pendeta saya gitu Gus. Bukan dibohongi, karena mungkin pendetanya kurang belajar. Ada ayat tapi bukan ucapan Yesus, Mas. Ada ayatnya tapi bukan ucapan Yesus. Kita lihat ya. Kalau sama-sama bukan ucapan Yesus, banyak yang diada-adakan nanti. Ini ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Nih kalau kita lihat misalnya, nih ya, kalau bukan ucapan Yesus, maka yang nggak ada bisa jadi ada gitu. Makanya saya fokus pengajaran Yesusnya. Karena dialah yang harus diikuti, bukan ucapan orang lain. Nih ya, 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab, ini bukan ucapan Yesus ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nanti di sorga yang akan menjadi kesaksian, yang akan memberikan kesaksian ada 3. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini kita lihat di website resmi Alkitab Sabda. Ini juga digunakan seluruh orang-orang apologet Kristen. Website ini digunakan semua pendeta semuanya. Kita lihat bagaimana status ayat ini misalnya. Nah, ayat ini dikatakan begini nih. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya adalah sebuah catatan pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ada. Kalau yang nggak ada diada-adakan, ada. Gitu loh. Tapi bukan dari penjelasan Yesus. Itu loh. Berarti penjelasan dari pendeta saya dong, bukan dari penjelasan Yesus gitu. Itulah, makanya begini Mas. Pernahkah Yesus mengatakan ikutilah tulisan-tulisan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus ketika kamu ingin mengikuti aku? Gak ada. Gak ada. Yohanes pun tidak pernah duduk bersama Yesus langsung ngaji, langsung belajar kepada Yesus, gak ada dalam sejarah. Sehingga itu bedanya Al-Quran dengan Bible, Mas. Kalau Al-Quran juz 1 sampai juz 30 isinya firman Allah. Kalau Bible isinya perkataan Yohanes masuk, perkataan Matius masuk, perkataan Paulus banyak, perkataan Petrus masuk, cerita pribadi orang masuk, inisiatif orang masuk, katanya-katanya orang masuk. Katanya Yesus adalah anak dari ini, ada. Katanya, nah katanya yang nggak ketemu siapa orangnya masuk. Sehingga kalau kita mau bandingkan Al-Quran dengan Bible, buang perkataan orang, sisakan perkataan Bapak Allah saja. Sisa 2 lembar Bible, Mas. Sisa 2 lembar Bible. Kalau Al-Quran 30 juz firman Allah semua itu. Ya, oke. Jadi dijelaskan di Al-Quran juga pernah saya dengar juga, Gus. Itu benar nggak? Itu Yesus itu anak Maria? Atau cuman
penjelasan yang salah di Al-Quran atau di undang itu atau di Indonesia itu hampir kontradiksi sedikit gitu Gus. Coba penjelasannya Gus. Iya, memang Yesus itu anak Maria, memang anak Maria. Memang murni anak dari, kenapa Yesus menjadi orang pilihan? Ibunya pun orang pilihan, Mas. Dari keluarga pilihan. Makanya di dalam Al-Quran ada surah Maryam. Kenapa Sayyidah Maryam orang pilihan? Di dalam Al-Quran diterangkan, lam yamsasni bashar. Tidak pernah ada lelaki manapun yang pernah menyentuh aku, kata Sayyidah Maryam. Maksudnya tidak pernah berhubungan dengan Sayyidah Maryam. Beliau orang suci dari keluarga yang suci. Siapa keluarganya? Ali Imran. Makanya di dalam Al-Quran ada surah Ali Imran. Begitu. Jadi makanya kalau kita belajar Islam ya, kalau kita belajar Islam, menikah saja itu dianjurkan, tidak wajib ya, dianjurkan sekufu. Kufu itu apa maksudnya? Kalau orang yang ibadahnya jarang-jarang, jangan menikah dengan wanita yang soleha, yang baik. Kalau lelakinya soleh, jangan dikasih wanita spek LC. Nah, nggak kufu, nggak setara gitu loh. LC ya ketemunya dengan LC1, LC-wati begitu loh. Ya, oke. Jadi di Islam diajarkan seperti itu agar keturunannya menjadi orang-orang baik juga itu. Gus, pernah nih aku berdoa nih, pengen banget ini dapat suatu keajaiban dari Tuhan ya, seperti apalah yang saya inginkan. Tapi sampai detik ini tidak ada Gus. Gimana itu cara menghadapinya Gus? Menghadapi apa nih? Ya seperti yang saya doakan untuk diri saya sendiri, untuk bisa mendapat suatu kebahagiaan yang sesuai ekspektasi saya gitu, dan itu belum sampai sekarang belum kesampaian gitu. Makanya saya juga lontang-lantung sendiri gimana cara penyelesaian, karena saya melihat orang, maaf nih ya Gus, muslim juga enak kelihatannya tuh adem gitu. Saya juga berkumpul dengan orang muslim tapi nggak mau menanyakan sesuatu hal yang sedetilnya gitu ke orang muslim gitu. Jadi pengen saya pendam sendiri gitu. Jadi adalah pengen dari pencerahan dari Gus gitu, caranya untuk menghadapi suatu kebingungan, terus pontang lantung sendiri kayak gimana gitu Gus. Mohon Gus. Kalau di Kristen saya tidak paham ya, ketika mereka galau, ketika mereka kebingungan dengan dunia misalnya, saya tidak paham kalau di Kristen bagaimana. Tapi kalau di Islam kita punya Al-Quran Mas, kita punya Al-Quran. Jadi tidak ada sosok yang semakin kita minta semakin dia senang kecuali hanya Allah. Makanya di dalam Islam ada konsep sering-seringlah mencari circle dengan orang-orang baik. Kita di Islam dianjurkan nyari circle kumpulan itu dengan orang-orang baik. Kita kalau berkumpul dengan orang kaya terus kita merasa kurang. Satu dunia pun diberikan kepada kita akan selalu kurang. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang fakir dan miskin, ketihatan kita akan selalu bersyukur. Makanya di dalam Islam itu salah satu penyebab kita galau adalah kita salah circle. Kalau sudah salah circle, ekspektasinya terlalu tinggi sehingga lupa bersyukur. Syukurnya akhirnya jadi redup. Ketika syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah itu sudah mulai berkurang, maka 1M pun akan selalu kurang untuk kita, karena selalu melihat kenikmatan orang lain, bukan melihat kenikmatan yang telah diberikan kepada kita daripada orang-orang yang di bawah kita. Itu sehingga cara berkumpul pun di dalam Islam itu dikasih tahu Mas. Kita itu sering ya galau, mungkin punya hutang, mungkin ada impian yang belum kita yang kita capai. Mungkin ada sesuatu yang ingin kita beli tapi belum ada rezeki. Sebenarnya itu adalah keinginan-keinginan insani kan, keinginan daging kata orang Kristen, keinginan daging. Padahal kita diciptakan ke dunia itu simple. Ya sholat, ibadah. Kalau kumpul dengan orang-orang yang baik, agar omongannya baik dan pembahasannya baik, pulang dapat pemikiran yang baik. Kalau kumpulannya dengan diskotik, orang di diskotik, pulangnya ya pikirannya kotor semua begitu. Sehingga kalau kita lihat, sekolah yang mahal adalah sekolah yang aturannya ketat.
Ingat mas, sekolah semakin mahal sekolah itu, semakin ketat aturannya. Nilainya harus tinggi, harus bisa ilmu ini, ilmu itu, rapotnya harus bagus. Begitulah Islam. Islam itu banyak aturannya. Kumpul sama teman saja kita diatur. Jangan kumpul sama teman-teman yang ngomongnya nggak ada yang baik. Kenapa? Semakin tinggi aturan itu, maka semakin kita diatur untuk menjadi orang benar. Kenapa sih manusia itu kok selalu harus diatur? Karena dasar dari manusia itu adalah nafsu. Manusia kalau sudah ingin sesuatu kayak harus besok jadi. Padahal kemampuan itu tidak ada pada dirinya. Allah yang menakdirkan. Begitu loh. Saya bisa pakai baju karena dikasih nikmat oleh Allah lewat tangan seseorang. Kadang kita lupa dengan hal seperti itu. Sehingga dari bangun tidur sampai tidur lagi, di dalam Islam itu diatur semuanya. Kalau minta misalnya, boleh gak saya ini minta mobil, minta kebahagiaan? Boleh. Minta bahagia itu boleh. Gak dilarang oleh Allah. Minta kaya raya boleh, gak dilarang oleh Allah. Tapi ingat, jangan selalu melihat nikmat orang lain. Fokuslah kamu dengan Allah, gitu loh. Fokuslah kamu dengan Allah. Ya Allah, kemarin saya tidak punya sepeda motor, sekarang saya punya. Alhamdulillah. Ya Allah, dulu saya tidak punya rumah, saya sekarang punya. Alhamdulillah. Kalau kita pandangannya kepada nikmat orang lain, belum tentu nikmat itu setinggi derajat nikmat Anda. Dia punya Alphard, saya punya Avanza. Belum tentu Alphard itu Allah senang ngasih ke dia, dan Avanza belum tentu Allah itu ragu ngasih kita. Bisa jadi Alphard itu sebagai apa? Sebagai azab bagi dia, bahwa Allah nanti akan menakdirkan dia orang yang rakus dengan Alphardnya. Bisa jadi Allah cuma ngasih saya Avanza agar saya menjadi orang yang qanaah, selalu menerima dengan nikmatnya. Kan kalau kita husnudzan sama Allah itu tenang mas. Husnudzan itu berpikiran baik gitu loh. Masuk banget, masuk semua, masuk penyampainya Gus Wafi. Jadi saya pengen suatu saat atau minggu-minggu inilah saya pengen mengucapkan syahadat gitu. Tapi nggak tahu kapan, saya belum izin juga sama keluarga semua gitu. Nanti kalau ngucapin syahadat sebenarnya sekarang bisa, cuma nanti masnya setelah bersyahadat kirim KTP-nya ke DM saya gitu ya. Biar nanti kita urusi surat-suratnya. Mas, misalnya nih emasnya nggak mau viral, oke, kita secara diam-diam kita urusi KTP-nya agar ada tanda bukti bahwa emasnya sudah memeluk agama Islam. Kalau syahadatnya misalnya emas 1 minggu lagi, iya kalau masih hidup. Kalau nggak hidup gimana? Ya, semoga aja masih hidup. Semoga aja masih hidup. Iya. Apa mau syahadat sekarang? Kepala suka mumet, nggak karuan, mikir ini itu, nggak ada ketenangan dalam batin gitu. Setelah itu kayak tadi itu mau berangkat aja males gitu. Buat biasa kan kalau minggu males, dengan di kamar aja lah. Jadi apa yang harus saya kerjakan? Jadi udah bangun ngerokok makan, bangun ngerokok makan, minum, itu aja setiap hari. Kayak gak jelas hidupnya gitu ya. Iya itu, jadi mumet gitu. Jadi pengen sekali tuh menemukan satu kebenaran itu kayak gimana gitu. Kalau disebut untuk ini mah udah kita ikutin gitu, ajaran-ajaran juga sudah kita ikutin gitu, dalam kebaikannya, dalam penyampaiannya. Tapi yang saya ingin itu dapatkan adalah ketenangan, terus tidak ada kata resah ataupun gimana. Cuma ya kembali lagi di dalam diri saya juga, pergaulan saya gitu juga Gus gitu. Iya, ketenangan itu karena yaitu kalau di kita mas, kita itu sering galau itu gara-gara sering kumpul dengan orang-orang yang galau. Akhirnya penyakitnya nular ke kita gitu loh. Kalau kita sering kumpul dengan orang-orang baik, pembahasannya baik, orangnya kalem, sabar, ya kita akan ngikut akhirnya. Karena apa ya, doktrin itu lebih cepat menular daripada penyakit loh mas. Penyakit bisa menular itu mungkin seminggu 2 minggu. Doktrin itu 1 kali duduk bisa nular. Oh, orang ini baik ya, orang ini ternyata suka memberi kepada fakir miskin.
secara tidak langsung nanti kita akan punya keinginan, biarlah meskipun saya tidak bisa sebanyak dia memberikan fakir miskin, saya cuma punya 10.000 rupiah, saya bismillah, siapa tahu nanti saya banyak rezekinya, saya juga bisa jadi seperti dia. Akhirnya keinginan itu timbul karena melihat kita kumpulnya dengan orang-orang yang suka kepada fakir miskin gitu loh. Iya Gus, jadi maaf ini Gus, jadi penyampaian itu semuanya benar-benar masuk. Jadi merasa agak tenang sekarang ini setelah penyampaian dari Gus ini loh, beneran, saya nggak bohong. Ya, jadi merasa ada ketenangan itu, apa namanya, dalam pikiran saya itu agak ngeplong gitu, udah penyampaian saya itu dijelasin dengan detail gitu oleh Gus gitu. Udah ada satu yang membuat saya itu cara untuk apa namanya, menyeimbangi suatu keadaan saya dengan yang saya peluk sekarang itu, misalkan dari Kristen saya itu ya, yang ingin saya itu merubah itu cara saya gimana gitu Gus. Kalaupun memang ada jalan yang terbaik buat saya, mohon penjelasannya caranya gimana Gus, mohon pencerahannya Gus. Besok ini saya ke Bekasi, besok ini saya ke Jakarta, ke Bekasi. Kalau emasnya ada di Jakarta, bisa temui saya besok di Bekasi. Kalau memang mau ngobrol langsung, kita ngobrol saja santai sambil ngopi begitu, ngobrol. Yang penting saya tidak maksa ya, saya tidak maksa emasnya harus ikut saya atau enggak. Itu terserah sampean, terserah Anda gitu loh. Minimal kita nanti punya pikiran, oh ternyata ketenangan itu bisa didapatkan lewat ini. Ternyata pikiran sumpek setiap hari kayak galau gak jelas hidupnya, oh ternyata jalan keluarnya ini. Begitu. Oke. Jadi kapan ya bisa untuk mengucapkan syahadat di depan Gus secara langsung, dan pengen saling silaturahim juga sama Gus gitu. Soalnya udah ya ada apa. Tapi nanti masnya kirim di DM saya foto jenengan sama KTP-nya, biar saya yakin jenengan memang bener-bener orang Kristen gitu loh, bukan orang Islam. Bisa kan ya? Oke, bisa dan tapi itu untuk pribadi saya saja, saya tidak akan sebar itu untuk pribadi saya saja, biar saya tuh oh iya ternyata beneran orang Kristen gitu loh. Jadi gini Gus, setelah saya cerna untuk penyampaiannya Gus Wafi ini sampai detik ini, sangat terbuka sekali pikiran dan akal saya gitu Gus. Jadi pengen sekali untuk sebenarnya untuk baca suatu surat apa bisa lah gitu, kayak Assalamualaikum, Bismillah, terus ya Alhamdulillah gitu. Nah tapi waktu makan di suatu tempat gitu, ada yang temen disuruh asyhadu katanya gitu, ya mana saya tahu gitu apaan maksud asyhadu gitu. Jadi setelah ada penyampaiannya, oh maksudnya kayak gitu tuh. Oh ya, semoga aja ada perubahan dalam hidup saya untuk lebih baik lagi gitu Gus. Dan untuk kedepannya saya juga benar-benar Gus, dalam benak saya, dalam pikiran saya tuh sama sekali itu jadi murung gitu, mau negur seseorang juga itu terasa berat gitu. Oh ya, oke. Siap. Berarti gak mau syahadat sekarang ini? Belum dulu Gus. Tapi nanti saya DM Gus, nanti saya kirim foto KTP saya. Kalau saya fotoin saya kirim nanti untuk. Gak apa-apa, kalau misalnya syahadat sekarang nanti sampean kirim fotonya gak apa-apa juga. Jangan dulu Gus, belum, nanti heboh nanti di sini nanti. Ya kan orang-orang gak ada yang tahu sampean, Mas sampean kan gak open cam. Iya sih, enggak. Jadi maksudnya yang di keluarga gitu nanti pada heboh nanti. Kamu nggak bilang kalau ini. Siap, oke. DM aja nanti ya. Nanti. Tapi saya tidak maksa loh ya, saya tidak maksa sampean, saya tidak tidak kemudian sampean harus masuk Islam, itu bukan urusan saya. Sampean mau masuk Buddha, mau masuk ateis, terserah. Yang penting kalau memang sampean itu sudah punya keyakinan mantap, tidak ada paksaan, langsung saja syahadat, begitu ya. Jadi Hindu juga pernah dulu Gus, jadi balik lagi gitu. Jadi pernah Hindu juga, nama saya juga waktu itu pernah diganti jadi Made Wira Sentane dulu, kalau Hindu saya dulu Gus. Gimana? Pernah Hindu. Pernah Hindu juga? Pernah, jadi nama saya dulu waktu itu namanya Made Wira Sentane.
Dipanggil siapa itu? Wira. Sentane. Wira Made Wira Sentana nama panjangnya. Ada Wira Sentane. Ya dulu. Akhir tuh balik lagi login ke yang Kristennya gitu. Jadi ya sama aja gitu perjalanannya, pengen ada kenikmatan yang kalau saya lihat orang-orang itu happy fun gitu, terus sih mah burem terus kayak orang kusut gitu loh Gus. Malah. Iya. Kusut batin juga, aduh kayak orang udah nggak tenangan gitu. Jadi pengen ya ada perubahan. Jadi ada masih ada pertanyaan lagi Gus tentang ini yang belum saya perdalam juga, pengen banget untuk memperdalam suatu agama Islam ini ya Gus ya. Jadi pencerahannya tambah lagi tentang apa nama-nama nabi gitu dari sekarang Gus, biar saya juga bisa tahu gitu Gus. Nama-nama nabi. Halo? Ya halo. Saya pengen tahu aja gitu. Kenapa? Ya cuman saya tahu cuman ada 2 doang gitu. Yesus sama si Muhammad gitu, itu aja. Yang lebih detailnya ada silsilahnya atau gimana gitu. Cuma saya detailnya ada 2 doang. Kalau di Islam Mas ya, kalau di Islam itu nabi itu ada 124.000 nabi. Yang menjadi rasul ada 313. Banyak banget. Ya. Karena yang akan dipimpin orang miliaran Mas, bukan orang 100.000. Yang akan diajari orang miliaran. Pesantren itu atau sekolah itu semakin banyak muridnya, semakin banyak gurunya. Masuk? Iya. Iya gitu. Semakin banyak muridnya, ya semakin banyak gurunya. Wajar itu. Dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi banyak dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yusuf, Yakub, Ayub, Musa, Ilyasa, banyak, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, banyak. Jadi dari 124.000 yang menjadi rasul ada 313. Begitu Mas. Termasuk seperti di dalam. Sampean berapa tahun jadi orang Kristen berarti Mas? Dari saya masih SMP lah. Dari masih SMP jadi orang Kristen? Iya. Dari waktu kelas 1 Hindu, balik lagi Kristen dari SMP kelas 2 gitu. Oh sempat Hindu kemudian balik lagi ke Kristen begitu ya? Iya, waktu itu kan pernah ke Bali juga waktu SMP juga gitu. Ini tapi sekarang udah nggak ada dua-duanya gitu. Oke, siap. Gak apa-apa, nanti Masnya kalau sudah yakin, mantap, tidak ada paksaan, silahkan naik ke sini untuk bersyahadat. Selagi masih ada keraguan atau hal yang lain, itu saya pasrahkan kepada Anda. Gitu ya? Oke, siap. Ini juga masih banyak saya pertanyakan tentang kontradiksi dari Bible-nya saya yang sekarang ini dengan perjanjian baru atau perjanjian lama itu banyak yang dirubah gitu. Tapi saya tetap aja mengikuti yang disampaikan oleh pendeta saya gitu, dari dokter-dokter yang saya temuin. Tapi waktu saya menanyakan tentang apa namanya di Yohanes tentang saya adalah seorang utusan itu tuh, jadi nggak ada yang gitu, bingung. Jadi ya saya juga jadi mundur gitu. Jadi ya ngapain saya ngikutin setiap minggu gitu kalau nggak ada penjelasan yang benar gitu, bingung juga gitu. Gak ada suaranya Gus, gak ada suaranya. Kalau cuma setiap minggu ke gereja itu yang disampaikan ya ayat-ayat tertentu saja Mas, tergantung tema mungkin. Tapi kalau kita kan mempelajari bener kan, bener-bener kita pelajari itu, karena tidak ada satupun ayat Yesus mengatakan bahwa kekuatan dia, kemuliaan dia datang dari dirinya sendiri, dari sisi ketuhanan yang ada pada dirinya, gak ada. Dia selalu mengatakan datang dari Dia yang mengutus aku. Apa bedanya sama Musa? Apa bedanya sama Nabi Adam? Apa bedanya sama Nabi Ibrahim? Apa bedanya sama nabi-nabi yang lain? Gak ada yang datang dari dirinya, kan? Sama aja.
pelajarin tentang Islam sebenarnya Gus. Karena Agak keras suaranya Mas. iya, saya pengen banyak belajar tentang Islam karena saya ada keterbatasan tentang Islam juga, jadi pengen ada pencerahan juga dari kalau yang ada yang tapping-tapping tentang Islam ya monggo silakan di tapping juga yang di bawah, mohon untuk dari Gus juga mohon untuk menjelaskan tentang Islam dari A sampai Z gitu dengan cara-caranya apa gitu untuk memperbaik dalam diri kita Ya, gitu Gus. kalau ingin tahu secara detail bagaimana Islam, ya harus masuk dulu. Harus masuk dulu, baru kita ajari cara sholat, cara wudhu. Ngapain diajari sholat sama wudhu kalau sampai jadi Kristen? Iya, ya siapa tahu sih ada caranya sedikit lah gitu biar saya juga kayak gini. Nah setelah itu ya saya Makanya saya kan gak maksa Mas, saya gak maksa. Sampai mau syahadat sekarang, ayo. Mau kapan yuk, ayo. Kalau sampai memang mau menyetorkan KTP-nya dengan foto sampean, monggo. Terserah, saya tidak maksa. Karena kalau saya maksa nanti kesannya Islam butuh jemaat. Begitu nanti Islam itu tidak seperti itu. Islam mengajarkan kebenaran ya sudah. Itu memang kebenaran yang absolut, yang mutlak, yang kita fahami, yang kita yakini, yang datang dari Allah. Bukan datang dari inspirasi tulisan orang. Bukan datang dari pemikiran orang lalu jadi ayat suci. Bukan datang dari katanya lalu ditulis jadi ayat suci. Enggak. Kita 30 juz datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bukan siapa-siapa. Kita tugasnya cuma menerangkan, kita menjelaskan. Seperti itu, Mas pengikut. ya jadi pernah ada yang nge-DM saya gitu, katanya gini, Mas ini masuk di room saya, kita belajar tentang Islam, tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Nah jadi saya nggak mau jawab itu karena apa, karena sudah capek gitu, kayaknya sudah saya capek pernah ikut masuk di room kayak. Terus ada lagi satu yang bikin saya kesel itu tentang penghujatan tentang dengan tidak sama sekali yang saya tidak suka itu. Saya sebenarnya nggak diajarkan untuk menghujat gitu, saya cuma sebagai seorang pengikut yang sejati gitu. Jadi saya nggak mau ngehujat tentang agama orang, saya nggak mau ngehujat tentang keyakinan orang. Jadi saya diri sendiri saya aja gitu, gimana caranya saya tenang gitu. Jadi pokoknya intinya saya itu nggak mau gitu terlibat suatu hal-hal yang merugikan diri saya sendiri gitu. Jadi apalagi rumah saya, maaf nih Gus, dekat dengan sebutlah musola atau masjid lah gitu. Tapi setiap hari dengar orang ngaji kayak malam-malam gini gitu sampai jam 10 gitu ya kan. Nah itu enak gitu, saya tenang. Kadang juga kalau enggak gitu palingan tidur langsung gitu, habis tidur paginya makan, siangnya makan, ngerokok, minum gitu. Setiap hari gitu aja tuh. Jadi kayak gini terus hidupannya, pengen ada perubahannya sedikit lah gitu. Terus mohon penjelasannya kayak gimana cara maunya hidup ini lebih tenang, damai gitu, dan bisa berkumpul dengan orang. Nah setelah itu juga saya ngeliat caranya itu apa sih namanya ya, kalau di masjid itu kalau ngambil air itu ke muka itu, nah itu kayaknya adem gitu ngelihatnya gitu. Iya, ya seperti itu. Jadi gimana? Mau syahadat sekarang atau gimana? Belum mau dulu. Tapi kalau untuk ini ya mungkin saya mau menanyakan sesuatu keinginan saya gitu dulu. Yap, siap. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu ya Mas ya. Jadi kalau Masnya sudah punya keyakinan, monggo. Kalau kira-kira Masnya masih ragu ya jangan. Biar tidak kesannya, biar tidak terpaksa. Seperti itu ya. Siap Gus. Jadi terima kasih untuk penyampaiannya yang disampaikan oleh Gus gitu. Siap, sama-sama Mas pengikut. Untuk mensyahadatkan saya, kalau malam ini bisa nggak apa saya harus sunat dulu atau gimana gitu kalau saya syahadat gitu? Nggak apa-apa, kalau misalnya sampai mau malam ini ya sudah kita syahadatkan, tapi nanti setelah kita syahadat, Masnya DM saya kirim KTP sama foto.
foto masnya sama KTP-nya, biar sebagai bukti bahwa masnya benar-benar Kristen, dan nanti kita yang akan ngurusi sertifikat mualafnya. Begitu Mas. Besok saya OTW ke Jakarta dan Bekasi, sekalian nanti bisa saya samperin gitu loh. Oke, siap. Jadi nggak harus sunat dulu Gus gitu. Gimana? Nggak harus sunat dulu gitu. Kurang keras Mas. Harus nggak sunat dulu gitu. Oh, itu kan nanti santai. Nggak langsung semua seperti itu, nggak. Santai dulu, yang penting syahadat dulu, nanti kita kasih tahu sedikit demi sedikit kewajibannya, seperti itu. Nggak langsung semuanya sampai harus sunat, begini, enggak. Kalau langsungan semua bahaya. Oke. Coba saya searching, cari-cari dulu di Google cara-caranya dulu Gus. Kalau memang udah merasa bisa gitu, saya Nggak ada caranya Mas. Caranya itu cuma sampai syahadat, siap meninggalkan keyakinan yang dulu, selesai. Kalau sampai lihat di Google nanti tulisan orang-orang yang nggak jelas nanti. Sampai cukup nanya ke saya saja, insya Allah bisa saya jawab. Nggak ada caranya, sampai cukup syahadat. Setelah itu nanti kirim KTP sama foto sampean di DM. Besok saya OTW ke Bekasi. Nanti kita ketemu sama jenengan dengan beberapa pengurus API, mumpung ada di Jawa Barat, ada Ustadz Alif, ada Bang Handi, ada Akang Kian Santang. Jadi kita ketemu nanti. Gak kemudian sampai sekarang harus sunat dulu, harus begini dulu. Enggak ada aturan seperti itu. siap Gus. Ya sudah, kalau begitu saya turun, coba saya mau menanyakan semuanya dulu sama keluarga dulu. Siap, Gus. siap Mas, siap. Selamat malam, salam Gus. Iya, selamat malam Mas pengikut. Ya, Raja, ada yang mau sampaikan? Raja? Saya panjang lebar mendengarkan dia narasi Ustadz gitu ya. Saya pikir dia itu ini ya, tahu betul tahu tidak dia itu Kristen gitu ya. Tapi seandainya dia Kristen pun menurut gua ya nggak tahu ya. Ini pikiran gua nggak tahu. Dibilang seuzon gitu juga ya terserah. Cuman kata gua nggak ada niat itu Pak, tapi lumayan lah mawar buat dia ngalir kan gitu. Loh, kok malah gini? Iya enggak, soalnya gue mikirnya gini Tat, soalnya gini, narasinya dia itu untuk dirayu-rayu sama Ustadz untuk syahadat aja dia kayaknya berat gitu, ngindar-ngindar. Jadi ada orang-orang, memang gue bukan menjelekan orang Kristen ya gitu ya, tapi memang nggak pas juga sih hanya untuk pengen dapat gift gitu ya. Gue nggak yakin itu beneran mau syahadat, dan seandainya pun itu mau beneran syahadat ya ayat Alkitab itu tergenapi, karena api, sekam dan gandum itu harus terpisah. Artinya karena sekam itu memang pantasnya dibakar karena hitungannya sampah. Itu ayatnya ada Tat. Itu kata Yesus apa bukan Yesus? Kalau nggak salah Yesus deh yang ngomong itu. Api, sekam dan gandum itu harus di terpisah. Di kitab mana itu? Coba sebentar ya. Bentar ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Bunda. Sehat Baik, Bun? ya? Sehat, alhamdulillah. Baru habis subuh tadi. Oh, subuh di sana. Ya lewat udah 1 jaman lah. Oh, Masya Allah. Siap Bunda. Hampir habis nih kita puasa ya. Gak kerasa ya Bunda? Gak berasa, cepat sekali ya. Matius 3 ayat 12 nah, coba dah. Gua bentar dulu ngambil Alkitab ya. Coba Matius ya. Matius 3:12. Saya minta izin pendapat sedikit. Siapa Bang Raja? Saya bukannya mau ngebela Oten, bukan. Tapi maksudnya dia kan udah mungkin dari kecil atau udah puluhan tahun terdogma daripada ajaran dia. Jadi wajar kalau umpamanya untuk mengambil keputusan tuh nggak bisa langsung. Ada yang sampai 2 tahun 3 tahun loh naik komal terus apa namanya baru ngambil keputusan. Benar nggak itu Ustadz Afi? Ya dia kan, saya kan nggak maksa ya. Saya tidak maksa, makanya Iya. kalau dia mau memang benar-benar mau syahadat harus
setorkan KTP dan foto dia. Jadi kalau tanpa KTP kita tidak mau, takutnya pura-pura atau begini atau begitu, kita tidak mau. Makanya saya tanya alamatnya dulu, saya nanti tanya KTP-nya, fotonya, biar jelas. Dan dia tadi pengakuannya memang hidup di lingkungan muslim, ada musola dan masjid di dekat rumah dia, sehingga dia katanya, kata dia selalu merasa tenang ketika mendengarkan mungkin ada orang yang ngaji, ada kegiatan-kegiatan. Katanya sih merasa ada ketenangan seperti itu. Sedangkan dia setiap minggu ke gereja itu kayak males begitu. Jadi saya pasrahkan semua urusannya itu kepada dia. Saya tidak mau ikut-ikut urusan kehidupannya, tapi kalau dia syahadat monggo. Karena Islam itu gak gila jamaat, Mas Raja. Iya, gak gila jamaat, maksudnya itu harus dipaksa, ayo sekarang aja. Enggak, biasa aja. Iya. Enggak, gitu sih Mas Raja. Iya. Betul. Ini Matius 3 nomor 12. Oh, bukan perkataan Yesus berarti ya, tulisan Matius di sini. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Itu ya. Jadi bukan ucapan Yesus bukan Yohanes yang berkata itu, tapi kami percaya bahwa tulisan yang Matius yang menulis, tapi perkataan Yohanes. Yohanes Pembaptis apa Yohanes Pembaptis? Oh. Yohanes Pembaptis. Oke, jadi apapun yang tertulis dalam Alkitab kami percaya ini firman Tuhan, gitu ya. Nah, terlepas percaya atau tidak, kami orang Kristen percaya. Nah, kan kayak kata gue tadi, dalam kekristenan itu memang harus ada yang harus keluar dari kekristenan, harus ada yang murtad. Artinya Alkitab itu menjadi barang Alkitab, artinya Alkitab sudah berkata dan orang yang keluar dari kekristenan itu menjadi barang bukti bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu jadi betul. Pertama, kedua, ada banyak ayat Alkitab yang mengatakan tentang orang-orang yang harus keluar dari kekristenan. Contoh, dalam 1 Timotius 4 ayat 1 itu dikatakan murtad dan ikut ajaran-ajaran setan. Maka memang harus, karena sudah ada ayatnya tinggal digenapi, artinya dibuatan, Mas. Sampai kayaknya lebih tahu dah nubuatan dibanding yang lain gitu. Nubuatan itu artinya sesuatu yang sudah dikatakan tinggal penggenapannya, tinggal kalimat itu terjadi beberapa tahun kemudian. Nah, contoh dalam 1 Timotius itu juga dikatakan kan bahwa orang harus murtad, harus tinggalkan Tuhan Yesus, bukan karena kemauan Tuhan, tapi karena memang Tuhan Maha tahu dan Dia tahu apa yang akan terjadi. Maka orang-orang murtad itu ya begitu, kita nggak orang Kristen nggak perlu heran, cuman tetap saja itu sampah di mata kekristenan. Karena kenapa keluar? Karena memang ayat Alkitabnya begitu dalam Yohanes 3 tadi, Matius 3 ayat 12 itu. Sekam debu jerami itu kan, debu jerami itu jatuhnya kayak sekam. Sekam itu gunanya apa? Cuman dibakar, nggak guna dalam kekristenan gitu. Nah, apalagi kalau Yesus berkata, aku datang memisahkan anak perempuan dari ibunya, dari mertuanya, dari orang tuanya. Jadi kalau kamu lihat, Mas, banyak orang satu keluarga agama anaknya Islam, orang tuanya Kristen. Nah, ada ayatnya memang udah dikatakan Yesus. Maka sekali lagi saya katakan itu sampah dalam kekristenan. Jadi kalau keluar monggo, memang harus dibersihkan, memang harus bersih-bersih. Kekristenan itu harus bersih-bersih, Mas. Harus keluar karena memang sampah hitungannya. Gak bisa enggak. Jadi kalau Bapak banjir mualaf, ya Alkitab betul. Karena sudah ada perkataannya. Yang menjadi kasihan adalah orang-orang yang keluar dari kekristenan ini dihitungannya sampah di mata Tuhan, juga di mata Tuhan. Ini yang menjadi dia tidak sadarin bahwa dirinya itu posisinya itu sampah di mata Tuhan. Kita lihat ya, Mas. Boleh bertanya nggak, Mas? Bentar, dikit lagi, Mas. Kita lihat kasusnya air bah zaman Nuh. Itu ya, zaman Nuh. Itu semua Tuhan tenggelamkan pakai air bah. Kebetulan karena ada ayat itu dalam Al-Quranmu, jadi kamu sedikit agak nyambung diajak masalah Nuh. Kasusnya Nuh, semua tetangganya Nuh, zaman manusia hidup kalau zamannya Nuh, itu semua sampah di mata Tuhan. Ditenggelamin pakai air. Karena kenapa sampah hitungannya, Mas? Nuh doang di mata Tuhan yang berharga. Maka kalau berharga di mata Tuhan, itu diperhitungkan. Kalau sampah ya tetap sampah.
Jadi kalau ada orang keluar dari kekristenan, tinggalkan Tuhan Yesus, hitungannya sampah. Nah, berharganya atau tidak, maka pertahankan iman. Tanpa disadari, Mas, dia nggak kuat berjuang dengan imannya, dia harus keluar karena ayatnya sudah berkata. Itu yang menjadi kasihan, Mas. Bukan karena rencana Tuhan, tapi karena Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi kepada kekristenan itu. Jadi yang keluar dari kekristenan, sampah. Kalau bahasa kalian banjir mualaf, sampah di mata kekristenan. Yaudah, silakan, Mas. Ini ayat yang sampean pakai kan begini bunyinya ya. Jadi ada tempat pengirikan dan di sini Yesus mengumpulkan gandum dan gandum itu ditaruh di dalam lumbung, tetapi debu jerami. Debu ini kan sedikit ya, yang namanya debu itu sedikit, Mas. Pasti lebih banyak gandumnya karena gede-gede itu ya, banyak. Debu-debunya itu nanti debu jeraminya dibakar. Ini gak sesuai dengan penjelasan sampean. Kalau Anda mengaitkan di zaman Nuh, yang tenggelam lebih banyak daripada yang selamat. Seharusnya gandumnya yang dibakar, bukan debunya ini. Kalau kita mau pakai logik ya. Atau kalau sampean mengatakan kalau ada banjir mu'alaf, yaitu sampah. Loh, seharusnya harus lebih sedikit yang dibakar. Karena contohnya ini debunya. Debu yang sedikit itu yang dibakar. Jadi kalau kita pakai logik, seharusnya yang dibakar oleh Yesus dalam contoh ini bukan debu, tapi gandumnya kalau memang banyak. Gitu loh. Sedangkan Yesus sendiri bilang betapa banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Kalau dipilih kan menggunakan kata pasif tuh, bukan kata aktif. Berarti seolah-olah ya free will itu nggak ada karena Yesus sudah memilih orang-orang yang tertentu, itu pun jumlahnya sedikit. Kalau memang sedikit, seharusnya debu jeraminya yang dikumpulkan, bukan gandumnya. Ini gandumnya banyak karena dikumpulkan dalam lumbung, otomatis banyak. Ternyata yang dibakar bukan gandumnya, tapi debunya. Oke, udah ya. Cocok sama penalaran Anda gitu loh. Oke, udah ya. Oke. Ya, gimana? Jadi kalau sampai mengambil itu kepada narasi jumlah, Mas, saya tadi mengatakan banjir mualaf itu kan bahasa umum yang kita dengar, bukan berarti kepada jumlah kualitas ya, Mas, banjir. Nah, kalau kemudian saya menganarasikan tentang jumlah perbandingan Nuh dengan keluarga tetangganya semua, betul lah perkataan sedikit yang terpilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Maka dengerin, Mas, saya katakan bahwa harus ada yang keluar dari kekristenan. Artinya jumlah yang Kristen yang ada sekarang itu pun harus keluar, disaring lagi, Mas, disaring. Maka jelas kalau sampean berpikir jerami itu sedikit, gandumnya yang banyak, betul, Mas. Betulnya kenapa? Bukan karena bicara jumlah ya, bukan bicara jumlah. Artinya gini, Mas, penyaringan itu terjadi, filter itu dilakukan, Mas. Nah, jadi makanya kata gua, kalau sampai melihat ayat 12 ini, bicara jumlah, tidak bicara jumlah, tetapi bicara mana gandum, mana sampah. Soalnya contoh dari sampean di zaman Nuh, berarti nah, kan enggak, maksud gua, bukan maksud gua, itu bukan. Nah, saya ambil contoh keluarganya Nuh, itu tidak bicara jumlahnya, Mas, tapi bicara sampahnya. Banyak nggak sampahnya? Di apa? Sampahnya lebih banyak nggak daripada yang selamat? Iya, zamannya Nuh sampah kan semua, Nuh doang yang tidak. Maka kalau itu tidak sampah, semuanya kan ditenggelamin, Mas. Kita lihat, yang selamat dari air bah itu kan keluarganya Nuh doang. Selebihnya sampah, Mas. Di mata Tuhan itu sampah. Sekalipun memang Tuhan yang memberikan kehidupan kepada zamannya Nuh, orang-orang yang zamannya Nuh, Tuhan yang mengizinkan mereka hidup, tapi tetap begitu dapat konsekuensi hukuman itu, ternyata sampah di mata Tuhan. Banyak nggak yang kaya di situ kaya raya? Banyak, Mas. Zamannya Nuh banyak yang kaya, banyak, Mas. Zaman sekarang di Indonesia ini banyak yang kaya, banyak. Sampah nggak di mata Tuhan? Sampah bisa, Mas. Sekalipun Tuhan yang mengizinkan dia hidup. Jangan heran kalau orang banyak kaya, pesugihan lancar, Mas. Banyak itu yang bisa kasih kekayaan. Jadi, Mas, ini bicara ini bicara ayat yang 12, Mas. Kristen ya. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bicara sampah, bukan bicara jumlah, Mas. Gitu loh. Tapi contoh-contoh dari Mas tadi, meskipun tidak berbicara jumlah, contohnya menunjukkan kepada jumlah semua, sampahnya lebih banyak. Sedangkan yang dikumpulkan Yesus ini gandumnya yang lebih banyak, debunya yang dibakar, gitu loh.
Kalau sampean, saya kan mengatakan pada ayat yang ke-12 ini bicara sampah, Mas. Tapi kalau umpamanya sampean bilang kekutip perkataan Yesus, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, artinya kan filter dilakukan, Mas. Jadi betul banyak sampahnya daripada yang dipilih, banyak yang kebuang. Sortirannya terjadi, Mas, disortir. Gitu loh. Bagaimanapun nggak bisa nggak disortir, penampian harus ditampi, Mas. Nggak bisa nggak. Maka ayat Yesus berkata banyak terpanggil, sedikit yang dipilih, disortir. Memang sedikit yang dipilih. Tapi begitu Matius 3 ayat 12 ini bicara sampahnya, Mas, bukan bicara jumlah. Cuman tadi saya kasih contoh zaman nu, memang kebanyakan sampah. Sehingga kalimat itu ketika Yesus mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, ya kita lihat dari kasusnya nu itu, sedikit memang yang dipilih, keluarga nu doang kan. Selebihnya apa? Sampah. Gini Mas, ini saya tidak mau menafsiri ini ya. Jadi begini, ini sudah terjadi, Mas. Yesus sudah mengumpulkan, karena ini menceritakan masa dulu. Yesus sudah mengumpulkan gandum itu, dan debu sorry gue potong, Mas. Ini belum terjadi, sudah belum dibakar, terjadi. gitu loh. Bentar, ini belum terjadi. Jadi kasus gue bilang ini, Mas, Matius 3 ayat 12 ini belum terjadi, Mas. Belum, maksudnya belum final, tapi masih terus berlanjut sampai dunia ini digulung. Maka penampian itu bekerja nanti sampai selesai. Sampai ada kapan? Keterangannya bahwa ini belum terjadi? Ada nggak keterangan apa referensi yang penguat bahwa ini belum terjadi? Nah, kan kita lihat kalimatnya, Mas. Kalau umpamanya penampian itu, kan nanti penampian itu dikatakan bahwa ketika ayat Alkitab itu saling saling berkesinambungan, saling kolerasi gitu ya, Mas. Kalau kita mengatakan bahwa apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, kamu lepas di bumi, kamu terlepas di sorga. Jadi penampian ini akhirnya nyambung, Mas. Kalau orang terikat di sorga dengan Tuhan, di bumi dengan Tuhan, juga akan terikat dengan Tuhan di sorga. Artinya penampian ini masih berlaku terus. Sampai kapan? Sampai bumi ini digulung. Nanti giliran pengadilan tata Allah datang, dunia ini kiamat, pengadilan terjadi, baru tinggal pemisahan. Tapi sekarang penampian, Mas. Nanti dapat jatahnya. Kalau pemisahan sekarang dilakukan penampian, disaring, filter. Nanti dapat upahnya. Mana yang ke surga, mana yang mau ke tempat sampah, neraka. Oke, anggaplah ini belum terjadi ya. Saya pakai. Bukan. Maksud gua masih ini terus berjalan terus, bahwa kekristenan itu harus bersih-bersih. Oke, bahwa sampah harus mencari tempatnya ke tempat sampah, dan gandum harus cari tempatnya ke tempat gandum. Kambing dan domba harus dipisahkan. Oke. Saya izin, Bang Raja, kalau Anda terfilter nggak kira-kira? Saya orang terdaftar di surga, dan Tuhan mengkonfirmasi itu, memvalidasi itu kepada saya. Daftar di surga, mantap. Hebat. Betapa bangganya ya? saya menyembah, ya? bentar. Betapa bangganya saya menyembah anak manusia, ya anaknya Maria itu yang bernama Yesus itu. Karena kenapa? Dia memberi informasi kepada saya ahli waris surga. Wah, Gus, kacau. boleh dikit Gus, izin Udah Gus. tahu dia. Ya, Saya jadi Anda bayangkan tafsiran yang tadi. Anda bayangkan Lanjut, sebentar. Gus, lanjut. Anda bayangkan Anda berbicara dengan ahli waris surga. Wow, keren. Gini, kalau kita pakai tafsirannya Mas Raja barusan bahwa ini belum terjadi dan akan selalu berkesinambungan. Bukan Mas, sampean salah tafsir, Mas, di otak, sampean salah nangkap. Ini udah terjadi, penampian itu terus, makanya Kristen itu bersih-bersih. Artinya orang-orang dari kekristenan itu harus terjadi, keluar, atau bahasa kalian banjir mualaf. Maka kekristenan nggak bingung, nggak perlu heran, gitu loh. Jadi, sampai kapan? Sampai bumi ini digulung. Oke, jadi ayat ini sudah terjadi, tapi terus masih berjalan proses sampai hari kiamat lah, sampai Yesus datang kemudian sebagai hakim yang adil, begitu ya? Untuk memisahkan kambing dan domba. Oke, kalau itu kita benarkan tafsiran dari Mas Raja, ini semakin blunder, Mas. Kenapa semakin blunder? Begini, andaikan contoh dari Yesus begini, ini ya, dia mengumpulkan debu jerami lalu gandumnya yang dibakar, bener, Mas? Karena akan ada istilah banjir. Banjir itu identik dengan sesuatu yang banyak. Air yang sangat banyak yang dapat menenggelamkan kita, itu istilahnya banjir. Nah, ternyata contoh dari ayat yang Anda bawa, ternyata tetap gandum itu yang dilindungi, tapi debu yang akan dibakar. Sehingga meskipun kemudian debu ini akan terus berproses, yang namanya debu tetap akan lebih sedikit daripada gandumnya. Jauh, kalkulasinya jauh kali.
ayat ini menunjukkan gandum tetap akan terlindungi sampai kapanpun dan debu yang akan dibakar. Bahkan salah kalau contohnya banjir mu'alaf. Seharusnya contohnya adalah akan semakin sedikit yang murtad. Begitu. Akan sedikit yang murtad. Karena contoh ini kan abadi nih Mas, kan terus berproses nih contoh ini. Ternyata contoh ini mengindikasikan gandum akan selalu lebih banyak daripada debu jeraminya. Dan ternyata meskipun terus berproses, contoh ini debunya yang sedikit yang dibakar, bukan gandum yang di dalam lumbung tersebut. Maka sampai kapanpun, sampai Yesus datang kedua kalinya, yang dibakar tetap debu, tetap sedikit, dan yang paling banyak adalah gandum. Maka salah ketika Mas memberi contoh banjir mu'alaf, bukan. Tapi maksud mungkin ayat ini adalah dari Islam akan semakin yang murtad, akan semakin banyak yang masuk kepada Islam. Begitu seharusnya. Oke, saya pikir sampean salah tangkap ya, maksud saya gitu loh. Ini sekali lagi saya katakan Mas, ini bukan bicara jumlah. Kalaupun tadi saya mengatakan banjir mu'alaf, itu bahasa umum yang suka orang typing. Bahasa umum yang dipakai typing. Tapi kalau ayat ini yang ayat 12, ini bukan bicara jumlah Mas. Artinya ini pembersihan. Saya baca ya Mas, dengar perhatiin baik-baik. Alat penampi sudah di tangannya, katanya itu di situ kepada Tuhan. Ia juga kepada Tuhan. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Ini alat bersih, ini pembersihan Mas, bukan bicara jumlah. Oke, Ya. Nah, membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Oke, yang berkualitas, yang pantas dipertahankan, pantas karena lumbung itu harus karena gandum itu harus disimpan ke dalam lumbung sama pemiliknya. Oke, tetapi debu jerami atau bahasa lain sekam itu akan dibakar. Maka kita lihat kebanyakan sekam itu memang harus dibakar karena memang tak guna, sampah. Oke. Nah, dalam api yang tidak terpadamkan alias neraka, maka itu harus dibuang ke neraka. Kita tahu bahwa memang menurut Kristen ya Mas, neraka ada bukan buat manusia, buat iblis. Tetapi karena iblis ini mampu menggeroco manusia, maka bagian manusia yang ke neraka ini adalah korban penipuan yang dikerjakan iblis, dan mereka kena bagian imbas dari penipuan iblis itu ya kepada manusia itu. Mereka akhirnya ikut masuk ke dalam perapian yang tidak terpadamkan itu. Jadi sekali lagi ayat 12 ini bukan bicara jumlah Mas, tetapi pembersihan. Maka gue bilang tadi, kalau ada orang Kristen yang keluar dari kekristenan, itu membuktikan ayat Alkitab itu bersih, betul, bersih-bersih. Masuk kemana? Ke tempat sampah. Karena sampah harus mencari tempatnya di tempat sampah. Assalamualaikum. Oke, sudah. Salam, Bunda. Waalaikumsalam. Gini Mas, sekarang saya nanya simpel aja dah. Kira-kira akan banyak yang mu'alaf apa tidak semakin akhir zaman? Oke, kalau menurut 1 Timotius 4 saya bacakan ya Mas, biar sampean dapat jawabannya. Mas. 1 Timotius 4. Where are you? 1 Timotius 4 1 Timotius 4 ayat 1 Mas. Ayat 1. Oke, saya bacain ya. Ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Oke. Terus? Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi kalau ada orang Kristen yang keluar dari kekristenan itu ikut ajaran setan Mas. Iya, akan banyak ikut ajaran penyesat-penyesat. Nah, ya mungkin bahasa sekarang ya, begitu. Jadi Alkitab sudah memberitahukan itu. Jadi kalau Kristen itu bersih-bersih, banjir mu'alaf kayak bahasa sekarang banjir mu'alaf, tidak perlu heran. Kristen juga nggak perlu was-was. Karena Alkitab sudah memberitahukan harus ada yang harus bersih-bersih. Ikut ajaran siapa yang keluar dari Kristen itu, maka ikut setan. Harus cari tempatnya sampah, harus cari tempatnya di tempat sampah.